siang untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengikuti kita dalam Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jangan Bapa. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Lutfi. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan membaca tujuan pembelajarannya. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Di sini kita akan belajar tentang dokumen pribadi. Dokumen itu terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Siapa yang tahu apa itu dokumen? Tidak tahu, Ibu. Di sini Ibu akan jelaskan lagi apa itu dokumen. Dokumen itu surat-surat penting yang kita miliki. Di sini dokumen itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Dan kita akan belajar tentang dokumen pribadi. Ada yang tahu apa itu dokumen pribadi? Tidak tahu, Ibu. Ya, Ibu akan menjelaskan apa itu dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah dokumen milik kita sendiri. Contohnya akte kelahiran, rapor, kartu keluarga, dan ijazah. Di sini Ibu ada beberapa gambar dengan medianya. Ini contoh dari dokumen pribadi. Ada ijazah, ada akte kelahiran, ada ijazah, ada rapor. Rapornya itu tuh begini, bentuknya begini. Dan ada kartu pelajar. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari macam-macam dokumen pribadi. Akte kelahiran. Akte kelahiran adalah surat keterangan tentang kelahiran seseorang. Akte kelahirannya biasanya diurus itu di saat ketika kita sudah lahir. Diurusnya itu di kantor catatan sipil. Akte kelahiran dikeluarkan oleh catatan sipil. Akte kelahiran itu sangat penting karena dia sebagai identitas diri kita. Contohnya di saat kita akan mengurus KTP, kita akan membutuhkan akte kelahiran. Dan yang kedua itu rapor. Rapor adalah buku laporan hasil belajar. Isi dari rapor itu seperti ini. Yang pertama itu identitas peserta didik. Dan yang kedua itu ada nilai dari hasil belajar. Biasanya kita memperoleh rapor itu di saat kita akan naik kelas. Seperti adik-adik kemarin waktu mau naik kelas 2 pasti 5 rapor dari lulus. Dan yang ketiga itu kartu pelajar. Kartu pelajar biasanya dimiliki oleh setiap siswa. Contohnya seperti ketika kita masuk ke sebuah sekolah, pasti kita memiliki kartu pelajar. Tapi sekolah itu belum. Yang keempat itu ijazah atau surat tanda tamat pelajar. Bagi siswa yang sudah lulus sekolah akan mendapat ijazah. Ijazah adalah dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah. Ijazah disebut juga sebagai surat tanda tamat pelajar. Nanti adik-adik waktu di kelas 6 ujian akhir, setelah itu tamat, waktu mau masuk ke SMP, adik-adik akan menerima ijazah. Contoh ijazahnya seperti ini, warna merah. Kalau SD warna merah, SMP warna biru. Sekarang kita akan belajar
belajar bagaimana cara merawatnya. Cara merawatnya itu dengan cara melaminasi atau dipres. Melaminatin atau dipres. Itu contohnya ijazah itu dimasukkan ke dalam sebuah plastik kayak plastik lalu dipres agar dia tidak rusak. Kalau untuk rapor itu tuh dan rapor biasanya ada di sini plastik seperti ini lalu isi kertas nilai di dalamnya agar dia tidak rusak. Sekian materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan menguji kembali kalian tentang materi kita pada hari ini. Ibu baca soal, nanti lalu kalian langsung isi jawabannya. Soal yang pertama, buku laporan hasil belajar siswa disebut titik-titik. Buku laporan hasil belajar siswa disebut titik-titik. Yang kedua, dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah disebut titik-titik. Dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah disebut titik-titik. Yang ketiga, salah satu contoh dokumen pribadi adalah titik-titik. Salah satu saja. Yang keempat, cara merawat akte kelahiran salah satunya adalah dengan di titik-titik. Sudah? Yang kelima, ini adik-adik perhatikan gambar ini. Gambar di bawah ini disebut sudah Ibu. Devi ya kan? Ya, saya Ibu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ayo kita periksa sama-sama ya. Ya, Bu. Itu kan teman di sekolah. Buku laporan hasil belajar siswa disebut Rapor. Yang kedua, dokumen pribadi siswa yang telah lulus sekolah disebut Ijazah. Salah satu contoh dokumen pribadi adalah Akte kelahiran. Yang keempat, cara merawat akte kelahiran salah satunya adalah dengan Dilaminating. Gambar di bawah itu disebut Akte kelahiran. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih adik-adik. Dengan adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih tadi, adik-adik sudah mengerti semua dengan materi kita hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan PR. PR-nya itu tuh materi kita minggu depan itu tentang dokumen keluarga. Adik waktu pulang ke rumah, bisa di rumah, adik-adik tanya ke bapak mama apa saja dokumen keluarga. Cukup jenis-jenis dokumen keluarganya. Untuk pengertiannya jenis-jenis dokumen. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu memimpin kita dalam kelas. Ya, Pak? Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Malaikat Allah. Kami serahkan Tuhan untuk melindungi aku dan yang ada di dalam dunia.